Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat semuanya, terlebih kepada jemaat dari gereja lain. Sebelum kebaktian dimulai, ada beberapa fakta yang akan kami sampaikan. Antara lain, yang pertama adalah Komisi Remaja. Sehubungan dengan rencana kegiatan kebaktian Padang Komisi Remaja yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2022 di Villa dan Camping Ground Pinus Kenteng Salatiga, maka dalam rangka usaha dana untuk mendukung kegiatan tersebut, Komisi Remaja akan mengadakan aksi parkir dan jualan sukacita di GKJ WKM. Kiranya menjadi perhatian dan mohon dukungan dari segenap warga jemaat. Yang kedua, pencalonan majelis gereja. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan lereh atau purna bakti, maka diadakan pencalonan majelis gereja periode 2022 sampai 2025. Adapun majelis yang akan lereh antara lain 1. Penatua Wagina 2 periode, Diaken Tri Mulyani 2 periode. Berdasarkan formulir pencalonan majelis GKJ WKM dari warga jemaat yang telah masuk ke majelis gereja, maka majelis menindaklanjuti dengan mengirim surat kesanggupan kepada para calon. Memperhatikan surat balasan dari para calon yang bersedia, maka berdasarkan rapat pleno majelis gereja tanggal 14 Juni 2022 telah ditetapkan 4 orang calon sementara yang telah diwartakan pada Warta Gereja Minggu 19 dan 26 Juni 2022. Akan tetapi, dengan adanya surat pengunduran diri dari salah satu calon atas nama Ibu Setiani Puji Hastuti dari pencalonan majelis periode 2022-2025, maka berdasarkan rapat majelis tanggal 28 Juni 2022 ditetapkan para calon sementara majelis GKJ WKM Sabakti 2022-2025 adalah 1. Bapak David Wicaksono, Blok A, Bapak Sunarno Adi, Blok A, dan Ibu Herni Sulilasmi, Blok D. Sedangkan majelis yang purna bakti baru 1 periode dan bersedia dicalonkan kembali adalah 1. Bapak Diaken Agus Supriyanto, Bapak Diaken Aristarkus Edi, Ibu Diaken Siti Mulyani. Sebelum para calon dinyatakan sebagai calon tetap, maka kepada warga jemaat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan manakala dari calon-calon tersebut dipandang tidak layak memangku jabatan sebagai majelis gereja. Fakta yang berikutnya, evaluasi program semester 1. Kepada segenap badan-badan pembantu majelis, komisi, blok, tim, ataupun panitia, agar mulai mempersiapkan laporan evaluasi program kerja dan keuangan semester 1 tahun 2022. Mohon dapat diserahkan kepada majelis paling lambat 10 Juli 2022. Form evaluasi akan dikirimkan melalui WA pengurus. Kiranya menjadi perhatian segenap pengurus. Pembekalan majelis dan badan pembantu majelis. Majelis gereja akan mengadakan acara pembekalan majelis dan badan pembantu majelis gereja yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 Juli 2022 bertempat di Rumah Retreat Elika, Bandungan. Dimohon badan-badan pembantu majelis dapat mengirimkan 1 perwakilan dalam acara tersebut. Demikian warta jemaat yang bisa kami bacakan. Bagi jemaat yang memiliki keperluan dapat menghubungi majelis ataupun bisa mendatangi kantor-kantor gereja pada waktu jam kerja. Jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian jemaat kami persilakan untuk mengambil saat teduh. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari bersama kita naikkan pujian NR 9, berhimpun semua menghadap Tuhan. Kita menerima firman Tuhan untuk saling mengasihi yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat kekasih Tuhan, ketika kita berkaca dari hukum kasih ini, kita menyadari dengan kerendahan hati kita bahwa kita belum dapat mewujud nyatakan perintah Tuhan ini dengan sempurna. Kita belum dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, mari kita bersaat hening sejenak dan kita berdoa seraya kita mengaku segala kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Di dalam syukur dan sukacita kami Tuhan tuntun untuk bersama berbakti kepadamu. Kami dengan segala kerendahan hati mengaku dan menyatakan akan kekurangan, kesalahan serta dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami tidak sempurna di hadapan Tuhan, oleh karena kami belum dapat menyatakan
kasih yang Tuhan perintahkan kepada kami menurut kemampuan kami. Tuhan, ampuni kami, berilah kami belas kasihan-Mu, dan tuntun kami, agar kami, Tuhan, perlengkapi untuk dapat melakukan yang lebih baik di hari depan. Dan juga kami, Tuhan, tuntun untuk senantiasa setia, taat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Menyatakan misalan kita dari KP 77, di depan-Mu ya Tuhanku. Terlebih besar anugerah Allah bagi kita, sehingga Ia berkenan menuntun serta menolong kita. Berita anugerah kita terima dari Mazmur 30 ayat 11. Mazmur 30 ayat 11 yang demikian. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Tuhanlah yang memberikan pertolongan dan keselamatan kepada kita, memampukan kita untuk dapat mewujud nyatakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita setiap waktu. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita naikkan pujian KP 192, tiada sahabat seperti Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama membaca dan menghayati firman Tuhan dalam kitab suci. Mari kita berdoa.
besar anugerah Allah bagi kami, dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami terima. Itu semua menjadikan kami hidup berdaya. Dan juga di dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa memelihara dengan memberikan kekuatan bagi kami. Dan juga Tuhan memberikan iman yang teguh kepada kami. Tuhan pelihara iman percaya kami melalui kuasa sabda-Mu yang akan kami baca dari kitab suci, yang akan kami hayati, kami dengarkan bersama, kami resapkan bersama. Tuhan, kiranya kami Engkau tuntun dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 yang demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkanlah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpanglinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak,
Seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali menjadi tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 30. Mazmur 30 yang demikian. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Bacaan kedua diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 16. Galatia 6 ayat 1 sampai 16 yang demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi
barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Lukas 10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 20 yang demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, Kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
sudah menjadi sesuatu yang wajar ketika dalam hidup bersama, ketika dalam hidup bersosialisasi dengan orang lain, berjumpa dengan orang lain, itu ada sesuatu yang dinamakan saling memperhatikan, saling memberikan masukan, saling dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali. Dan tema kita pada hari ini juga tentang saling menolong atau bertolong-tolonganlah. Itu tersurat dalam kitab Galatia. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia supaya mereka satu dengan yang lain. Karena mereka punya banyak sekali pergumulan di tengah-tengah komunitas mereka. Ada tantangan, ada yang lemah, ada yang kuat, keadaannya berbeda, ada yang kesulitan, tapi ada yang hidupnya mudah. Supaya satu dengan yang lain menurut kebutuhannya saling menolong, saling membantu. Jadi yang kesulitan bisa mendapat kemudahan. Yang bisa menolong itu memberikan bantuan, mengulurkan tangannya untuk yang memerlukan bantuan. Wah, itu nampaknya indah banget ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sepertinya lancar begitu, sepertinya sesuatu yang enak. Dan kalau itu betul-betul terjadi lancar begitu, puji Tuhan. Tapi realitanya tidak selalu seperti itu. Ada kalanya terjadi orang yang ditolong belum siap menerima pertolongan karena mungkin merasa sesuatu yang orang lain kurang bisa memahaminya, yaitu wajar karena hati orang siapa yang tahu selain dari yang bersangkutan sama Tuhan sendiri. Jadi pertolongan pun juga terkadang tidak bisa dipaksakan. Tapi ketika orang mulai terbuka untuk menerima pertolongan, di situ kita bisa masuk dan terlibat. Itu tantangan yang pertama. Kalau orangnya belum siap untuk ditolong. Yang kedua, kalau ada salah paham. Misalnya dalam kitab Raja-Raja tadi, itu ada salah paham. Ketika bangsa Aram punya tawanan, seorang anak perempuan dari Israel jadi hambanya istrinya Naaman. Lalu si Pak Naaman ini, panglima Raja Aram, dia sakit kusta, diberitahu ada nabi di Samaria, di kerajaan Israel, yang bisa menolong tuanku. Tetapi Raja Aram setelah dilapori oleh panglimanya malah ngirim surat ke Raja Israel. Loh, salah paham yang pertama. Datanglah kemudian Naaman kepada Raja Israel. Apa yang dilakukan oleh Raja Israel? Dia malah seperti berduka. Dia malah seperti kecewa, seperti dipermainkan. Ini orang malah cari gara-gara sama saya. Saya kok disuruh nyembuhkan orang? Apakah aku ini Allah? Lalu terdengarlah ke seluruh penjuru kerajaan kalau raja mengoyakkan jubahnya, lalu Nabi Elisa mendengar itu. Baru dimintalah Naaman dan rombongannya ke rumahnya Nabi Elisa. Itu pun Nabi Elisa tidak menemui Naaman secara langsung. Jadi proses sebetulnya tinggal Nabi Elisa mau menyatakan kesembuhan ke Naaman, tapi prosesnya ini juga disertai berbagai tantangan termasuk salah paham. Kemudian hambanya Nabi Elisa yang menemui rombongan, Tuan berendamlah di sungai Yordan. Itu pun Naaman jadi seperti kecewa 2 kali. Jadi kecewa 2 kali. Sudah nemuin Raja Israel, salah alamat. Nemuin Nabi Elisa, disuruh berendam ke sungai Yordan, dia mengeluh. Lah kan ada sungai yang lebih bersih. Seenggak-enggaknya Nabi itu keluar menemui aku. Mbok ya ngapain supaya aku sembuh. Tapi untungnya Naaman mendengarkan nasihat dari orang-orang yang menyertainya. Tuan, nek angel, nek susah pun Tuan ya akan melakukan toh. Ini hanya disuruh berendam di sungai Yordan. Dilakukan dan Naaman sembuh. Jadi mau seperti itu saja, prosesnya itu pakai salah paham, pakai menggerutu dan lain sebagainya. Ini contohnya contoh Alkitab. Kalau dalam kehidupan kita, barangkali kita mau seperti mengupas, mau
mendalami, memahami situasinya, mungkin tidak semudah kita melihat situasi Naaman seperti ini. Karena mungkin kita ada di dalamnya, karena mungkin kita agak berjarak dan lain sebagainya. Tapi memang itulah kalau kita akui yang terkadang terjadi. Tetapi itu tidak menjadi penghalang, tidak menghentikan kita untuk tetap mewujudkan kehidupan yang saling menolong atau bertolong-tolongan. Karena di situ sesungguhnya kalau kita membaca dalam kitab Injil, Tuhan Yesus yang mengutus 70 orang murid yang mereka perginya berdua-dua, berarti ada 35 rombongan, mendahului Tuhan Yesus ke kota-kota. Tuhan Yesus akan menuju ke tempat-tempat itu, tetapi lebih dahulu para murid mempersiapkan kota itu akan kedatangan Tuhan Yesus yang menyatakan kehadiran kerajaan Allah, kehadiran kerajaan surga. Jadi perannya seperti Yohanes Pembaptis, tapi Tuhan Yesus mengutus sendiri 70 murid menjadi 35 rombongan. Dan di situ para murid diperintahkan Tuhan Yesus untuk menolong orang-orang yang mereka kunjungi di tempat itu. Tapi sekali lagi kembali kepada tantangannya pertama tadi, kalau kota itu orang-orangnya, penduduknya mau ditolong. Jadi salah satu tandanya kalau Tuhan Yesus bilang, kalau mereka menerima salammu, ya salamnya ada pada mereka. Kalau mereka menolak salamnya, salammu ya salamnya kembali kepadamu. Tapi ketika kota itu menerimanya, lalu pertolongan, bantuan itu bisa diberikan. Dan dari bacaan ini kita melihat bahwa sesungguhnya ketika kita sedang menolong kepada sesama, kita memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain dengan kasih, dengan ketulusan, dengan panggilan iman untuk menyatakan firman Tuhan, sesungguhnya kita sama dengan menjadi mitra Kristus. Tuhan Yesus memanggil orang-orang percaya, memanggil kita semua, memanggil umatnya untuk menjadi mitranya, untuk ikut menyatakan kerajaan Allah, memberikan kasih pertolongan kepada orang lain. Sehingga di situ kita menghayati firman Tuhan pada hari ini, bertolong-tolonganlah. Barangkali kita akan menghadapi tantangan. Mungkin tantangannya tidak cuma dua tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada tantangan yang lain, tantangan teknis ataupun sesuatu hal yang lain. Tetapi apapun itu, hendaknya jangan sampai menyurutkan panggilan iman kita untuk mengasihi sesama. Karena sesungguhnya ketika kita sedang mengasihi sesama, kita juga sedang mengasihi kepada Tuhan sendiri. Dan di situ kita dimampukan dengan kuasa pertolongan Roh Kudus, supaya kita punya daya kreatif, supaya kita punya kemampuan dan hikmat untuk bisa memberikan pertolongan yang tepat kepada sesama, mewujud nyatakan kehidupan yang saling menolong. Tuhan memampukan. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh cukup. Mari kita naikkan nyanyian syukur NR 185, bergandengan tanganlah. Tuhan olehku
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita teduhkan hati dan pikiran kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kuasa anugerah Tuhan, dan terlebih melalui sabda-Mu yang bersama kami resapkan, Tuhan yang menuntun, membimbing, serta memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu di dalam hidup kami, agar kami saling menolong. Dan disitulah kami percaya Tuhan memberikan hikmat, sehingga kami dapat menyatakan kasih yang tepat bagi sesama kami yang membutuhkan. Dan di situ damai sejahtera Tuhan boleh terjadi. Kami boleh bersama mengucap syukur dan nama Tuhan dimuliakan. Dan juga banyak orang yang boleh semakin merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan kiranya dengan tuntunan kuasa-Mu, iman percaya kami semakin Tuhan kuatkan. Kami memohon berkat Tuhan bagi gereja-gereja, lembaga-lembaga rumah sakit, yayasan, sekolah-sekolah Kristen dimanapun berada, di dalam menjalankan, mewujud nyatakan tugas panggilannya. Tuhan yang memberikan berkat-Mu, agar dapat menyatakan tugas panggilannya kepada yang membutuhkan. Memelihara iman setiap orang percaya menjadi sarana pekabaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ nama Tuhan boleh selalu dimuliakan. Dan terkhusus bagi gereja Tuhan di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo, mohon berkat Tuhan bagi setiap pelayan Tuhan, mohon berkat Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Semarang sekitarnya maupun yang jauh dari tempat ini. Tuhan, Engkau yang tuntun, Engkau yang bimbing kami semua. Engkau yang mampukan kami di dalam kehidupan kami, menjalankan setiap aktivitas, kegiatan, tugas, pekerjaan, tanggung jawab kami, dan apapun yang kami lakukan. Tuhan yang mampukan sehingga kami beroleh hikmat, kemampuan, dan berkat. Juga mohon berkat Tuhan terkhusus bagi anak-anak Tuhan di dalam masa tumbuh kembangnya yang belum bersekolah dan juga yang sudah bersekolah dari tingkat TK, sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang baru. Tuhan mampukan bagi anak-anak Tuhan di dalam belajarnya agar semakin bertumbuh, berkembang, menjadi semakin dewasa, teguh dalam iman. Tuhan tambahkan kemampuan dan hikmat bagi anak-anak kami, agar juga semakin takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, menyongsong masa depan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak kami. Mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan dengan kesehatannya oleh karena sakit penyakit dan dalam pemulihan. Mohon berkat untuk Ibu Suparni Sudimin, untuk Bapak Lukas Santoso, untuk Ibu Sri Suwatri Yohanes Mulyono, untuk Ibu Suparni Mulyadi Hartono, dan juga saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini sedang menderita sakit dan dalam pemulihan bagi kesehatannya. Kami percaya Tuhan telah berkarya dan Tuhan akan terus berkarya, memberikan kuat kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami. Tuhan yang berikan semangat, memberikan pengharapan dan juga kesembuhan. Tuhan yang kuatkan terkhusus melalui keluarga yang mengasihi serta merawat, menjadi cinta kasih Tuhan yang nyata di tengah-tengah keluarga bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit dan dalam pemulihan kesehatannya. Juga mohon berkat Tuhan untuk Bapak Ibu Adioswa, Ibu Suparni, Ibu Trimuri Ningsih, Ibu Palupi Yuda Ningsih, Bapak Sono Reksa, Bapak Joko Suyanto, Ibu Sujati Suhatmadi, Ibu Sri Widayati, Ibu Kasmini orang tua Ibu Samini, Ibu Hertati orang tua Ibu Nurti Astuti, Ibu Sartipah orang tua Bapak Stefanus Tuju, juga segenap Bapak Ibu Adioswa yang telah lanjut usia, dan Tuhan yang terus berkarya, menyertai, memberikan kekuatan Tuhan yang menopang dan memberikan berkat-berkat-Mu. Sehingga Bapak Ibu Adioswa boleh terus merasakan tuntunan tangan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Juga mohon berkat bagi setiap kami sebagai keluarga, sebagai komunitas, sebagai pribadi di dalam setiap kehidupan aktivitas kami. Dan manakala ada pergumulan-pergumulan yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu, tetapi Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang menilik ke dalam hati dan kehidupan kami, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang menolong, sehingga kami dapat mengatasi
setiap pergumulan kehidupan kami dengan penuh percaya dan pengharapan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala seru dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan sebagai wujud syukur atas kemurahan yang sudah kita terima. Sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 10 yang demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bagi jemaat yang belum menyampaikan persembahan bisa dikumpulkan di kotak di depan gereja. Mari kita menyanyikan nyanyian rohani 132 bait 1, 2 dan 7, Ya Tuhan murahmu baka. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kemurahan yang telah kami terima dalam kehidupan ini. Pada saat ini kami membawa persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan khusus lainnya, sebagai wujud syukur atas kemurahan yang telah Bapa berikan kepada kami. Berkati dan sucikan ya Bapa, sehingga persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja kami di sini. Berkati majelis yang bertugas mengelola persembahan kami ini, sehingga semuanya itu dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk menghitung berkat-berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Ampuni sekiranya terselip dosa dalam kami menyampaikan persembahan ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuntun Tuhan dalam hidup keseharian kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Doa persembahan dan ucapan syukur ini kami haturkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama umat Tuhan di muka bumi ini, kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Jemaat kekasih Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Terpujilah Allah. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Kita mengakhiri kebaktian kita dengan pujian KP 134 Mercu Kurnia Cemerlang. Mercu Kurnia Cemerlang bersinar dari surga, kita pun berkewajiban memasang biar